adalah malam berbahagia bagi saya, bisa ketemu sama saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di Kaliwadas. Ya, Kaliwadas. Ya. Dalam rangka syukuran memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan saya tadi dibisikin panitia temanya yaitu dengan keilmuan kita menuju kemuliaan, begitu betul? Iya. Begini sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya kalau kita melihat kepada sejarah kapan Islam muncul, itu diawali dengan perenungan seorang anak muda yang merenung, bertapa, bertahanus, berkholwat. Kalau orang sini apa namanya? Tetira, tirakat. Namanya Muhammad bin Abdullah. Apa yang ada dalam pikiran beliau tahun 571 yang lahirnya tahun itu, jadi 571 Nabi dilahirkan, ya, menjelang usia dewasa 25 tahun kawin. Dia lahir di tengah-tengah masyarakat yang masih nomaden, masih primitif. Negerinya kering kerontang, banyune medit, kikir air, nggak ada air. Air tuh hanya untuk minum. Nggak tahu mereka mandinya seminggu berapa kali tuh, mungkin seminggu sekali mandinya. Sumur nggak ada, sungai nggak ada, adanya zam-zam juga terbatas. Sehingga tradisi mereka untuk cebok itu ya pakai batu, pakai batu. Setelah Islam datang ada ajaran wudhu. Wudhu juga ya segelas ini harus cukup untuk wudhu. Segelas aqua tuh itu cukup, nggak cukup, cukup. Pakaian mereka terdiri dari kulit kambing yang disobek tengahnya, kemudian masuk kepala dan dijahit di keteknya. Belum ada tekstil. Ini setiap hari peperangan berlanjut berpuluh-puluh tahun gara-gara rebutan ladang rumput. Sangat mencekam keadaannya. Nah, kondisi seperti itulah Kanjeng Nabi Muhammad, dia merenung apa yang bisa saya lakukan kepada masyarakat saya. Istrinya yang setia setiap sore mengirimkan makanan. Tahu nggak di mana bertapanya Kanjeng Nabi itu? Di Wahira. Bertapa bahasanya. Bahasa Arabnya tahanus, bahasa Jawa namanya tetapa atau berkholwat. Ternyata jawaban dari langit, sebelum engkau membangun infrastruktur, sebelum engkau membangun rumah, jembatan, jalan dan sebagainya, pertama kali yang harus kamu garap adalah meningkatkan intelektualitas masyarakatmu dulu. Itu artinya pembangunan keilmuan. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang jadi persoalan ini
ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, lalu berkembanglah isu bahwa Kanjeng Nabi buta huruf. Betul nggak? Ibu-ibu yakin Kanjeng Nabi buta huruf? Nggak tahu, saya tidak mengerti ya bahwa akibat daripada isu Kanjeng Nabi buta huruf, jadi banyak orang yang buta huruf, goblok, jiblok, ya, tidak malu mengaku ana muslim, aku beragama Islam, tidak punya rasa malu. Kenapa? Karena diyakini Kanjeng Nabi buta huruf. Dikiranya buta huruf itu legal, formal dalam beragama Islam itu. Iya, itu persoalannya. Ini saya ingin pendekatan linguistik dulu. Dalam cerita itu kan ketika suruh baca Iqra, Kanjeng Nabi menjawabnya gimana tuh? Ma'ana biqari'in. Kalimat ma'ana biqarin ini tidak menunjukkan dia buta huruf. Kalau buta huruf jawabnya ma'akra'u. Kalau ma'akra'u saya tidak bisa baca. Kalau ma'ana biqarin saya bukan terpelajar, saya bukan orang pandai. Ini yang jadi persoalannya, sehingga dikiranya bahwa Iqra di situ dan juga suruh baca, nabinya buta huruf. Pertanyaan saya, Allah andaikan Kanjeng Nabi buta huruf, andaikan Kanjeng Nabi buta huruf, andaikan ini, Allah tahu nggak dia buta huruf? Tahu. Terus oleh Allah disuruh apa? Suruh baca. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin nggak saya tahu ada orang buta huruf, lalu suruh saya dia membaca? Yang salah yang buta huruf itu yang menyuruhnya. Ini satu kaidah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh seseorang kecuali dalam kemampuan. Ibu-ibu, tidak mungkin saya nyuruh mikul beras 1 kintal, sinting yang nyuruhnya. Kira-kira berapa Bu bisa gendong beras? 5 kilo bisa? 10? 20? 30? Andaikan saya suruh nih Bu, dikotong nih berapa 1 kintal, yang salah yang nyuruh. Kalau Allah itu tahu Nabi Muhammad buta huruf, kenapa disuruh baca? Tidak mungkin Allah menyuruh seseorang kecuali orang itu mampu. Itu satu bukti. Kemudian yang kedua, bahwa Iqra ini maknanya apa? Baca. Oke. Ternyata saya mau cerita dulu. Saya juga terjebak waktu itu. Tahun 71 saya ke Irak sama Gus Dur di sana. Sama Pak Kiai Irfan Sidni waktu itu. Saya masyhuri semuanya. Tahu Pak Irfan Sidni ya? Di tengah saya jalan di kota-kota, di kota Baghdad itu ada orang Irak nanya, ya minen anta, dari mana kamu? Saya Indonesia. Terus dia nanya, istamal, lagi ngapain di sini? Saya bilang, anak talib, saya mahasiswa. Dia menanya itu, madza taqra'u? Saya juga bingung, baca apa? Yang saya lagi jalan, dia baca apa? Oh, maksudnya madza tadrusu. Jadi madza taqra itu kamu belajar apa? Di dalam bahasa Inggris juga sama, belajar di fakultas hukum. I am reading in law. Reading itu bukan membaca, tapi belajar. Jadi kalau begitu, Allah menyuruh Kanjeng Nabi suruh baca, suruh belajar. Belajar. Oke, udah jelas.
Terus yang dipelajari apa? Kemudian sebelum apa yang dipelajari, apa motivasi yang menjadi pendorong utama seseorang itu belajar? Makanya Iqra bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalau atas nama Tuhanmu itu artinya saya kondangan. Tiba saatnya sambutan tuan rumah untuk memberikan sambutan. Cuman kebetulan suaranya sedang serak. Dia minta tolong, Buya Sakur tolong dong memberikan kata sambutan atas nama tuan rumah. Di situ saya mengatakan bahwa saya atas nama tuan rumah. Ana bismi sahibil bait. Saya atas nama tuan rumah ashkurukum jazakum ala hudurikum. Saya atas nama tuan rumah menyampaikan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara sekalian. Bismi atas nama. Jadi artinya yang nyuruh saya bersambutan siapa? Tuan rumah, bukan kemauan kita. Jadi bismi itu menunjukkan bahwa saya disuruh. Jadi bismi rabbik ini adalah perintah dari Allah. Itulah saya mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya atas nama Allah. Artinya saya bukan nafsu saya pengen minum, tapi saya disuruh oleh Allah suruh minum. Kulu washrabu. Maka itulah nilai ibadahnya ketika kita mengerjakan sesuatu baca bismillah yang artinya atas nama Allah. Berarti saya minum bukan nuruti nafsu, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Makanya apapun pekerjaan yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maknanya melaksanakan perintah Allah. Ibadah bukan namanya. Itulah maknanya. Tapi kalau maknanya dengan nama Allah nggak tahu tuh apa artinya. Jadi airnya diminum, Allah diminum juga gitu. Ini persoalan. Itu satu. Jadi kita mencari ilmu itu, belajar itu dasarnya adalah beribadah untuk Allah karena disuruh oleh Allah. Itulah. Ke depan nanti bismillah maknanya jangan dengan nama Allah tapi atas nama Allah. Itu. Kemudian Maha Pengasih dan Penyayang, buang sajadahnya. Pengasih penyayang itu dua sifat menjadi satu. Ada wawunya enggak? Kenapa pakai dan? Di sini bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Bukan pengasih dan bukan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengasih Penyayang. Sebab ini ilmu linguistik, dua kata sifat dijadikan satu itu mempunyai makna yang berbeda dengan dua sifat yang dipisah. Saya punya pacar di sini namanya Maimunah. Di Kaliwadas nih punya pacar namanya Maimunah. Kecantikannya Bu, awet, nggak bosan-bosan dipandang tuh. Tidak pernah jemu dipandang-pandang. Anaknya hitam, manis, pandang tak jemu. Hitam manis itu kecantikan yang tidak menjemukan. Tapi ini ada teman saya Kang Maman, Buya punya pacar di Kaliwadas, orangnya hitam dan manis. Beda enggak? Hitam manis dengan hitam dan, kalau hitam dan manis itu hitamnya ireng keteng kayak silit dangdang. Manisnya kayak gula batu. Ini itulah, maklum saja, ya udahlah.
Karena dulu yang menerjemah Al-Quran bukan orang-orang ahli bahasa, dulu yang menerjemahkan ahli hukum, para fuqaha. Kita maklumi aja ya, kita jangan mengatakan mereka salah. Yang penting sekarang kita sempurnakan, itu satu. Kita suruh belajar, dan dasarnya kita belajar karena disuruh oleh Allah. Setelah itu lalu apa yang harus dipelajari? Iqra bismi rabbika. Nah, alladzi khalaqa itu menjadi sifat daripada rabbika. Alladzi khalaqa itu isim mausul, wasilatuha ya kan begitu, fi mahalli jarrin, fi mahalli sifatun li rabbika, Tuhanmu yang telah mencipta. Kenapa kita tidak mengatakannya bismi rabbikal azimi, bismi rabbikal azizi, bismi rabbikal ghaffari, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya Tuhan yang telah mencipta. Itu artinya bahwa yang harus kita pelajari adalah apa saja yang dicipta oleh Allah. Bukan ngutak-ngutak bagaimana hukumnya, boleh atau tidak boleh. Bukan bagaimana hukumnya HP ini wudu, enggak pegang HP karena dalamnya ada Al-Qur'annya. Bangkrut begini. Ya. Jadi apa saja yang dicipta oleh Allah itu menjadi objek dari perintah mempelajari. Berkali-kali Allah mengatakan wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ibili kaifa khuliqat. Silakan langit. Ternyata umat Islam pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad paham perintah mencari ilmu ini. Mereka paham. Ibu-ibu sekalian, yang dimaksudkan ciptaan Allah adalah ilmu alam semesta ini. Namanya ilmu alam. Sekarangnya namanya ilmu fisika. Nabi Muhammad juga menyuruh sahabatnya suruh belajar. Betul bu? Betul nggak? Nabi Muhammad nyuruh umatnya belajar. Sabda beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki maupun muslim perempuan. Pertanyaan saya, waktu Nabi menyuruh sahabatnya mencari ilmu, saya mau nanya, waktu itu sudah ada ilmu tafsir belum? Belum ada. Sebabnya apa? Qurannya memang baru turun. Ilmu hadis ada enggak? Belum. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, mustalah hadis, asbabun nuzul, ilmu fikih, ilmu faraid. Jadi Nabi waktu itu sahabatnya suruh cari ilmu apa waktu itu? Mungkin enggak orang mencari, Nabi suruh mencari ilmu yang ilmunya belum ada. Jadi yang dicari yang sudah ada atau yang belum ada? Ini yang belum ada. Tolong ambilkan tingtong. Ambilin tingtong mas. Nanya enggak? Pakai tingtong itu apa? Satoan itu durung ana. Tingtong itu satuan sing sikile 5. Tidak mungkin menyuruh mencari ilmu yang ilmunya belum ada. Berarti yang disuruh cari ilmu apa? Yang sudah
Sekarang umat Islam menjadi aneh bagi saya. Lagi-lagi kalau mencari ilmu, dikiranya yang wajib itu ya fikih, tafsir, hadis, nahwu, shorof. Ya waktu itu belum ada. Nah, kalau belajar ilmu fisika, matematika, maka sekalipun tidak mengatakan tidak wajib, tapi buktinya tidak belajar kok. Kita mendudukkan ilmu-ilmu yang biasa kita kenal di kalangan umat Islam, dianggapnya ilmu agama. Kalau yang lain namanya ilmu. Nah, paham. Saya mau nanya, ini sejak kapan ilmu dibagi dua, ada ilmu agama? Sejak kapan ini? Di sini kita terjebak sesungguhnya. Hai umat Islam, Anda terjebak. Iya. Siapa orang yang menanggung dosa ilmu dibagi dua, ada ilmu agama, ilmu umum? Sampai nanti dalam implementasi sehari-hari, ketika ada orang kaya mengeluarkan zakat, yang dicari adalah guru ngaji, betul nggak? Yang ngajar Quran, yang ngajar fikih, betul nggak? Kalau guru matematika, kenapa? Nah, ini saya ingin bongkar hari ini bahwa dengan keilmuan kita mencapai kemuliaan. Yuk kita bedah ilmunya apa sebetulnya. Ya, di sini ada distorsi sesungguhnya, ada konspirasi yang mendorong umat Islam suruh goblok sampai sekarang. Ya, dan ya ada guru ngaji tapi punya sawah 5 hektar, dia kasih zakat bu. Ada guru olahraga melarat bantat, beli di PAI, modern jelas kan olahraga kan mah langkah ganjarannya. Ya itulah seperti itu, kita menjadi terjebak. Nah, saya ingin membuktikan bukti-bukti historis bahwa umat Islam paham perintah Allah ini pada periode dulu, bahwa ketika Islam sudah menggulirkan kewajiban belajar menjadi fardu ain, kewajiban individual kepada seluruh umatnya, lalu para sahabat mencari ilmu, belajar. Kemana waktu itu mereka belajar? Pondoknya Al-Maghfurlah, Nasir belum ada. Pondok apa namanya itu? Tarbiyatul Bani sudah ada belum? Kempek, cadang pinggang, babakan, buntut, belum ada pondok, belum ada pesantren, belum ada madrasah. Jazirah Arabiyah tidak ada namanya lembaga pendidikan, nggak ada sekolahnya. Nulis saja belum bisa kok. Saya mundur ke belakang lagi. Boro-boro ada sekolah, nyung kertas belum ada, pulpen belum ada, tinta belum ada, mesin tik belum ada, percetakan belum ada. Belum ada. Lalu gimana para sahabat menulis wahyu? Iya, ditulis. Nulisnya pakai apa? Pakai pahat, pakai palu. Nulisnya di mana? Di pelepah korma, di batu-batu, atau di kulit-kulit binatang. Terus ya itulah. Jadi belum dibukukan, belum, boro-boro kertas, nggak ada kertas kok. Terus bagaimana? Huruf Arabnya saja waktu itu masih sederhana, baru 15 huruf. Simbol-simbol huruf itu hanya 15. Satu alif, yang kedua gambar jukung, gambar jukung bulan sabit, itu bisa dibaca ba,
bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca na, bisa dibaca ya. Ruwet bikin ke. Dalam penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia saja dengan dibuangnya apostrof di atas e supaya berbunyi e, dulu kan ada apostrofnya di kepalanya. Bebek nulisnya bebek dikasih apostrof jadinya bebek. Nah sekarang setelah dibuang apostrof itu pondok pesantren kempek atau kempek atau kempek, kempek apa kempek apa kempek, kita tidak bisa membacanya kecuali telinga kita pernah mendengar bagaimana orang membaca. Itulah sebabnya ada qiraat itu karena persoalannya dari itu macam-macam itu. Kemudian kalau gambar orang ruku itu bisa dibaca jim, bisa dibaca ha, bisa dibaca kha, dan selanjutnya sin sin sod dot to do ain zin fa qaf dal zal ro zai semuanya sama. Rubet enggak? Belum ada semuanya itu. Itu nanti kemudian setelah Nabi meninggal dunia baru disempurnakan. Bayangkan. Nulisnya pakai apa? Pakai pahat sama palu. Itulah sebabnya kenapa huruf Arab paling aneh sendiri dalam dunia ini. Semua orang nulisnya dari kiri ke kanan, Arab dari kanan ke kiri. Sebab dulu nulisnya pakai pahat sama palu. Bu, silakan memahat dari kiri ke kanan. Ngelatok endas bikin. Makanya kan begini, ya gitu, nggak mau begini, Pak. Itulah sebabnya bahwa huruf Arab itu dari kiri kanan. Sehingga dengan demikian juga banyak orang Arab yang cidal nulisnya pakai tangan kiri. Karena soalnya Pak dari kanan ke kiri maka nulisnya pakai cidal, pakai tangan kiri. Itu banyak banget di sana tuh. Itu. Nah, itulah sebabnya sampai ketika umat Islam itu disuruh belajar mencari ilmu, kemana mereka mesantren? Mesantrennya ke Yunani, belajar filsafat di Yunani, namanya Al-Madrasah Al-Aristoteliyah, Madrasah Aflatoniyah, Madrasah Sokratiyah, ya, menggali ilmu pengetahuan filsafat. Belajar kemana? Belajar ke Persia, belajar tata negara, belajar keuangan, belajar perang, belajar ke Mesir, belajar bikin kertas dan sebagainya dan sebagainya. Setelah mereka terus berhubungan dengan budaya-budaya luar, sampai terjadi dengan pengelur masuk, sampai terjadi ketika proses peradaban Islam itu muncul. Ini sangat berpengaruh karena filsafat yang masuk dari Yunani ke daerah Arab, sehingga muncullah Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal, itu semuanya pikiran-pikiran filosofis. Nah, lalu apa yang mereka pelajari? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Bairuni waktu itu belum ada komputer, belum ada IT, belum ada listrik, belum ada apa-apa. Melakukan penelitian berat jenis setiap logam, perak, besi, tembaga, emas, itu timah, dibikin kelereng-kelereng. Oke. Modalnya apa? Eksperimen Al-Bairuni hanya modalnya ember sama kelereng-kelereng logam dijatuhkan, bluk. Aluminium sama besi dijatuhkan. Yang menyentuh dasar mana dulu? Besi dulu. Besi sama emas dijatuhkan. Mana dulu?
emas dulu, paham nggak? Bolak balik sampai rumusannya, akurasinya hampir mendekati kebenaran. Bedanya hanya 0,03, 0,02 berat jenis. Islam menggali atas dasar perintah Tuhan mencari ilmu. Al-Imam Al-Idrisi modalnya naik onta, pengen tahu kari jagati ambane sepira jagatnya. Itu inisiatif untuk memetakan bumi. Apa modalnya? Belum ada negara, belum ada lembaga, belum ada perguruan tinggi. Modal inisiatif pribadi, naik onta susur pantai. Berapa lama? 20 tahun. Betapa seringnya di tengah jalan nggak ada makanan, karena nggak ada donatur, nggak ada, makan rumputan untuk menggambar peta dunia. Naik onta. Jadi ketika nanti barangkali ada kesempatan saudara-saudara melihat peta oleh Imam Al-Idrisi ini kayak apa, terus banyak salah, umpamanya Madagaskar dekat dengan dengan Yaman, kemudian Teluk Persia jadinya memanjang, ya gitu. Selat Hormuznya kok lebar, ya pantas belum ada satelit, nunggang onta. Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran, anatomi, belum ada perguruan tinggi, modalnya modal lillahi ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, dia bisa mengurai anatomi dari segala macam bentuk otot, bentuk saraf, bentuk tulang semuanya, dan setiap bagian, setiap ruas dikasih nama oleh beliau. Dan sampai sekarang buku itu menjadi referensi kedokteran di Eropa. Nah, satu-satunya orang yang pertama kali menemukan cacing anklostoma dalam perut, beliau mengatakan bahwa cacing itu perlu ada anklostoma. Gunanya apa? Untuk membantu mempercepat pencernaan, tapi jumlahnya harus pas, tidak boleh banyak, tidak boleh kurang. Kalau kebanyakan nantinya apa? Ya bersih. Iya, kalau kekurangan ya bisa menimbulkan macam-macam gitu. Itu semuanya sampai ide beliau itu, Ibnu Sina, dia muter-muter tiap hari ngobatin orang sakit itu. Lama-lama kan capek. Waduh, saya bisa mati kutu begini mah. Masa tiap hari muter-muter nggak pulang-pulang? Apalagi zaman dulu naik onta, Bu ya. Kalau sekarang banget ada pengen sini paling setengah jam nyampe. Kalau dulu naik onta berapa? Sehari kan? Nah iya. Nah itulah makanya dia punya ide, kenapa orang sakitnya tidak dikumpulkan saja di rumah saya. Itu ide awal rumah sakit di alam dunia, itu Ibnu Sina. Bikin gubuk begini nih, mungkin gubuk-gubuk ini gitu ya, ditaruh dirawati. Jadi kan enak. Nah, sampai psikiaternya, dokter jiwanya, dia sudah menjala sampai kepada kedokteran jiwa, bahwa kesehatan itu beliau mengatakan itu bukan hanya jasad tapi kesehatan rohani dan jiwa juga. Ada kasusnya begini, ada anak laki-laki masih muda, dia itu penyakitnya nggak bisa diketahui apa sebabnya apa, cuman makin kurus sampai lunglai, sampai nggak bisa berjalan. Ibnu Sina tidak pernah mengatakan ini kesurupan, ini kerancingan, nggak ada. Pokoknya ini psikologis persoalannya. Sementara di Eropa di sana kalau orang stres, orang gede itu dicukur kepalanya, disiletin dasnya, dikucuri jeruk putih, jeruk nipis, ya, biar setannya keluar katanya gitu. Nah, Ibnu Sina ini dia lihat, dipegang detak jantungnya semuanya bagus. Nah akhirnya dia
minta daftar nama-nama anak perempuan yang ada di desa itu. Fatimah, Juleka, Memunah, Hasanah, Darnikem, Carnikem, Dalkem, Sarkem, semuanya. Sambil dipegang berat nadinya, disebutin satu persatu. Begitu nama Zainab, detak jantungnya berubah. Udah paham. Langsung Ibnu Sina mengatakan, tolong carikan anak perempuan yang bernama Zainab. Ada apa? Akan saya lamarkan untuk pemuda yang sakit ini. Obatnya Zainab ini. Nanti mas kawinnya saya bayar. Bayangkan. Jadi artinya itu sejak awal mulai adanya psikiater itu sudah mulai oleh Ibnu Sina sendiri. Tetapi ketika ilmu di tangan umat Islam, nah itulah. Itu kan bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Perintah Tuhan namanya ibadah, maka orientasinya bukan cari duit, ya untuk ibadah. Maka Ibnu Sina itu tidak pernah pasang tarif. Ketika ilmu kedokteran di tangan umat Islam tidak pernah pasang tarif, karena niatnya niat ibadah. Tapi sekarang setelah ilmu pengetahuan di tangan orang barat, diuangin semuanya, betul nggak? Ibu kalau berobat ke rumah sakit bayar nggak, Bu? Kalau sembuh bayar nggak? Kalau nggak sembuh bayar nggak? Kalau mati bayar nggak? Itu waras, beli waras tekan modal gak kudu bayar. Kalau kita bikin rumah, temboknya miring, dibayar enggak? Tukang suruh masang tembok, masangnya miring, dibayar enggak tukangnya? Enggak. Tapi kalau kamu sakit, tidak sembuh, bayar enggak? Enggak adil dong. Nah itulah makanya Ibnu Sina secara periodik setiap 6 bulan sekali anak-anak didiknya yang sudah mengerti kedokteran itu terus dibekali spiritualnya. Murid-muridku yang kucintai, ilmu kedokteran ini ilmu yang paling mulia, yang paling bermanfaat. Kita membangun kemuliaan kita dengan keilmuan kita ini. Oleh karena itu saya pesan semuanya, silakan praktek di rumah, tapi jangan pernah minta upah kepada orang sakit. Kasihan. Ilmu kedokteran ilmu yang paling mulia, karena dengan ilmu ini kita bisa membantu meringankan penderitaan orang lain. Jangan sampai orang sudah menderita mesti bayar duit lagi. Iya. Pesannya jangan pernah minta upah. Tetapi kalau sudah sembuh tasyakuran, mangga silakan diterima, itu rizki kamu. Sekarang ada nggak dokter yang ngobatin nggak bayar? Ada nggak yang dokter gratisan aja gitu? Ada ya. Kalau sekarang sakit datang ke rumah sakit dengan tidak bawa uang, BPJS juga nggak punya, betul nggak? Punya. Dok, tolong saya sakit obati. Ada BPJS-nya? Nggak ada. Uangnya ada? Nggak ada. Diterima nggak? Dok, kalau saya nggak diobati saya mati, dok. Ya muter-muter. Urusannya apa sih Rana? Begitu Pak kira-kira jawabannya? Kira-kira. Iya, jadi ya biarkan mati, nggak ada urusan. Kenapa nggak punya duit? Itu ilmu dari moral Islam, bahwa ilmu bukan untuk cari uang, tapi untuk kemuliaan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.